Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soleh dan soleha hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tambah sehat, tambah pintar, dan tentu saja tambah semangat dalam belajar meskipun masih dalam via online. Anak soleh dan soleha, hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Sebelumnya kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu sebagai berikut. Anak soleh dan soleha, tahukah kalian bahwasanya hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa? Ketika kalian bermain bersama dengan teman-teman yang berbeda secara damai dan saling menghargai, maka itu adalah cerminan hidup rukun. Hidup rukun merupakan landasan terciptanya persatuan. Coba kalian lihat bagaimana Siti dan teman-temannya bermain. Mereka bermain dengan rukun meskipun di antara mereka berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda kebiasaan dalam hidupnya. Setelah melihat gambar yang ada, kalian boleh mencontohkan di rumah masing-masing bagaimana bermain rangku alu, bisa bersama dengan adik atau dengan kakak di rumah masing-masing. Anak-anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita beragam tanaman dan hewan agar kita bisa memanfaatkannya. Namun, pemanfaatan tumbuhan dan hewan jika tidak diiringi dengan sikap bijak, maka akan terjadi ketidakseimbangan terhadap lingkungan. Tumbuhan dan hewan dapat mengalami penurunan populasi, misalnya karena habitatnya rusak atau karena banyak dimanfaatkan manusia. Jika tumbuhan dan hewan tersebut tidak dilestarikan, maka tumbuhan dan hewan tersebut akan menjadi langka. Terlebih jika tumbuhan dan hewan tersebut termasuk endemik. Endemik itu artinya tumbuhan dan hewan tersebut hanya dapat ditemukan di satu tempat dan tidak dapat ditemukan di tempat lainnya. Beberapa contoh tumbuhan dan hewan yang perlu untuk dilestarikan antara lain bunga padma raksasa atau bunga rafflesia. Bunga rafflesia ini membutuhkan waktu hingga 9 bulan untuk tumbuh. Masa mekar bunga rafflesia hanya 5-7 hari. Rafflesia merupakan tumbuhan langka, oleh karena itu peran pemerintah sangat diperlukan dalam pelestarian tumbuhan tersebut. Kita juga dapat turut serta melestarikan rafflesia, misalnya dengan mencari informasi tentang tumbuhan tersebut untuk kita pelajari. Tumbuhan lainnya yaitu cendana. Cendana merupakan tumbuhan berkayu yang mengeluarkan aroma khas wangi. Cendana banyak dimanfaatkan dalam keseharian masyarakat di Indonesia. Aroma yang khas dan wangi membuat tumbuhan cendana dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan parfum dan aromaterapi. Namun tumbuhan cendana termasuk tumbuhan langka karena sulit untuk dibudidayakan. Kecambah dari pohon cendana merupakan tumbuhan parasit sehingga harus menumpang tumbuhan lain. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menjaga kelestarian tumbuhan cendana. Peran kita sebagai masyarakat dengan mengurangi penggunaan minyak cendana, sedangkan peran pemerintah misalnya menetapkan kawasan konservasi bagi tumbuhan tersebut. Kemudian contoh hewan yang perlu untuk dilestarikan yaitu orang-utan. Orang-utan merupakan hewan endemik yang hidup tersebar di hutan tropis Indonesia, tepatnya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Orang-utan menghabiskan sebagian besar hidupnya di kanopi pohon. Saat ini, ancaman kelangsungan hidup orang-utan mencangkup berubahnya fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pembukaan jalan. Upaya pelestarian terhadap orang utan dilakukan oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan
WWF dalam mengembangkan rencana tata ruang ekosistem sebagai upaya pengembalian hutan sebagai habitat orang utan. Selain itu, sebagian besar orang utan yang selamat dilindungi di tempat penangkaran khusus. Sebagai contoh, penangkaran orang utan di Bukit Lawang, Sumatera, dan di Tanjung Puting, Kalimantan. Kemudian hewan yang lainnya juga yang perlu dilindungi yaitu gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan endemik di Pulau Sumatera. Gajah Sumatera menyukai hutan yang ditumbuhi oleh pohon-pohon lebat dan berada dekat dengan sumber air. Gajah Sumatera termasuk hewan langka karena jumlahnya semakin menurun. Faktor penyebabnya antara lain perburuan dan berubahnya fungsi hutan menjadi pemukiman dan perkebunan. Sebagai langkah pencegahan dari kepunahan, pemerintah menetapkan beberapa wilayah sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Misalnya Taman Nasional Waikambas di Lampung dan Taman Nasional Tesonilo di Riau. Nah, anak soleh dan soleha, silakan kalian cari satu tumbuhan atau hewan yang menurut kalian perlu untuk dilestarikan. Kemudian buatlah poster untuk mengajak seluruh warga sekolah tergerak hatinya untuk melestarikan tumbuhan atau hewan tersebut. Usahakan agar poster kalian memuat satu jenis tumbuhan atau hewan dengan habitat dan manfaatnya. Kemudian jangan lupa kalimat ajakan serta gambar yang menarik dan jelas. Anak-anak, kita sudah mengetahui bahwasanya persatuan senantiasa membawa kebaikan. Begitu pula dalam belajar, ya ketika kita bekerja sama dalam belajar, maka insya Allah kita akan menghasilkan karya yang lebih baik. Mari kita contoh perjuangan para pahlawan kita, ya khususnya dalam hal yang terkait dengan Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno pada tahun 1944. Bahan bendera terbuat dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan tahun 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Karena usianya yang sudah tua, Sangsaka Merah Putih terakhir dikibarkan pada tahun 1969. Bendera ini kemudian disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Setelah membaca teks yang ada, silakan anak soleh dan soleha kembali mencari informasi penting dengan mengisi peta pikiran yang ada. Ya, silakan menggunakan kata tanya apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ya, sebagai contoh kita bisa membuat pertanyaan siapa, ya misalnya siapa yang menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih, maka jawabannya adalah Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bersatu dalam kebaikan akan membuahkan hasil karya yang luar biasa. Kalian bisa bersatu dengan orang yang ada di rumah atau dengan teman untuk belajar, ya sehingga mendapatkan manfaat yang lebih baik. Baik anak soleh dan soleha, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari memberikan manfaat buat kita dan semakin memberikan semangat untuk kita untuk terus bekerja sama dalam kebaikan, ya sehingga bisa menghasilkan karya yang bermanfaat bagi diri kita, lingkungan kita, dan masyarakat secara umum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ya, baik anak soleh dan soleha, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.